Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B ingin mempresentasikan progres proyek kami di minggu ini. Pertama yang kita bahas yaitu use case diagram yang akan dijelaskan oleh Denis Setiawan. Oke, thank you Bu Syakira untuk waktunya. Yang pertama kita akan jelaskan tentang use case diagram. Di sini kita bisa melihat ada gambar user bisa mengakses ke tampilan login, registrasi, home, about us, service, dan testimonial. Di sini user akan memilih tampilan registrasi terlebih dahulu apabila belum mempunyai akun. Jika sudah, maka langsung ke tampilan login. Di sini user bisa melakukan fitur atau mengakses beberapa fitur, diantaranya One Activity. Jika sudah mengakses One Activity, user akan bisa mengakses melihat barang, melihat detail barang, dan mengajukan peminjaman. Selanjutnya, user bisa mengakses fitur donate atau donasi, kemudian mengajukan donasi. Selanjutnya, user bisa menjual book atau sell book, dan mengajukan penjualan. Terakhir, user bisa mengakses profile, serta bisa melihat loan activity atau barang yang dipinjam. Oke, next-nya ke kelas diagram. Oke, mungkin boleh di zoom sedikit. Oke, sip. Di sini ada kelas diagram. Yang pertama dari sisi admin. Di sini admin ada ID admin, ID account, nama, alamat, kota, email, nomor HP, status aktif, create at, update at, create by, and update by. Selanjutnya, di sini ada M account, username, password, level, status aktif, group, dan lain-lain. Ini kita lihat bisa end user, ada beberapa komponen di sini ada ID account dan alamat dan lain-lain. Selanjutnya ada masuk ke barang pinjaman, ada kategori, nama, merek, deskripsi, harga, foto, status aktif, created, update, dan selanjutnya. Lalu di sini ada pinjam barang yang diperlukan seperti tanggal awal booking, tanggal akhir booking, status pinjaman, status aktif, barang, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke testimoni barang. Di sini ada beberapa yang dibutuhkan seperti deskripsi, status aktif, created, update, create, dan lain-lain. Masuk ke bawah. Oke, ini ada data untuk login atau login akun. Ada akun, status, created, update, created, buy, dan update. Lalu nextnya ada barang penjualan. Ini beberapa komponen dibutuhkan seperti kategori, barang, merek, deskripsi, foto, dan lain-lain. Lalu di sini ada namanya barang donasi. Jadi user, kategori barang, barang, merek, deskripsi, foto, dan lain-lain. Oke, bisa next ke sequence diagram. Oke, di sini kita bisa melihat ada panggilan dari user, bisa mengakses input, username atau password, lalu memilih tombol login. Selanjutnya, ketika sudah masuk ke halaman login, bisa mengakses untuk mengirim input, sampaikan pesan, sehingga user akan memastikan apabila akun sudah sesuai atau sudah terregistrasi. Di sini kita masuk controller, bisa mengecek untuk bahwa user sudah berhasil untuk login, lalu masuk ke database, mengecek data pengguna, validasi, lalu bisa langsung ke halaman utama atau dashboard. Oke, di sini untuk akses registrasi terlebih dahulu, masuk ke halaman utama, menampilkan halaman utama, lalu bisa memilih menu halaman registrasi, mengisi form, input sesuai data yang dibutuhkan, lalu masuk ke controller,
Ini kita bisa memvalidasi data yang dimasukkan apakah sudah valid atau belum. Lalu kita masuk ke database, validasi lagi, dan apabila sudah masuk ke database, maka admin akan mengecek data tersebut. Oke, ke bawah. Nah, di sini ada sequence diagram peminjaman barang. Di sini user mengakses halaman utama atau dashboard, lalu memilih menu halaman peminjaman, lalu mengisi form, data yang dibutuhkan, input, lalu masuk ke halaman peminjaman. Di sini kita menginput data dan memvalidasi data, lalu akan lanjut ke penyimpanan database. Ini admin akan mengecek apakah data sudah benar, baru barang bisa diimpor. Oke, ke bawah. Oke, di sini ada bagi user yang ingin melakukan donasi barang. Yang pertama, seperti tadi, mengakses halaman utama, lalu memilih menu halaman donasi, mengisi form data-data donasi, lalu menginput. Selanjutnya akan dicek validasi datanya dan masuk ke database, lalu admin akan mengecek apakah itu sudah benar atau tidak. Oke, next coba. Oke, di sini ketika user ingin melakukan penjualan barang. Yang pertama-tama langsung akses halaman utama, lalu memilih menu halaman penjualan, mengisi form, data-data yang dibutuhkan, lalu menginput, lalu selanjutnya akan divalidasi datanya, lalu next-nya masuk ke database, dan admin akan mengecek apakah itu sesuai atau belum. Lalu akan muncul notifikasi. Next, diagram selanjutnya. Oke, di sini ada activity diagram login. User akan pertama-tama masuk ke aplikasi, muncul, mengisi data login terlebih dahulu, lalu validasi, apakah sudah benar atau belum. Jika sudah, maka login sukses dan menampilkan beranda toko. Jadi scroll ke bawah. Oke, di sini juga melihat detail barang peminjaman atau barang yang dipinjam. User di sini membuka halaman peminjaman, lalu muncul tampilan halaman peminjaman, lalu memilih produk yang dipinjam seperti buku atau perabotan lainnya, lalu menampilkan produk terkait dan memilih produk yang ingin dilihat. Selanjutnya baru user bisa menampilkan detail produk terkait. Ke bawah. Oke, di sini aktiviti jaga mengajukan peminjaman. Di sini user akan membuka halaman peminjaman, lalu menampilkan halaman peminjaman. Setelah itu melihat produk, pemilih produk, lalu lanjut ke menampilkan detail produk yang dipilih. Selanjutnya memilih produk yang mau ditambahkan, lalu menampilkan form peminjaman produk. Setelah itu mengisi form data-data yang dibutuhkan untuk peminjaman produk, lalu menampilkan data peminjaman produk. Setelah itu menyimpan data peminjaman produk, lalu bisa dipinjam data produknya. Selanjutnya melihat data peminjaman produk, next ke verifikasi, dan masuk ke data pinjaman produk telah disimpan. Setelah itu maka akan muncul notifikasi peminjaman barang sudah di-approve. Oke, nextnya di sini diagram menentukan donasi. Di sini user akan membuka halaman donasi, lalu menampilkan halaman donasi, selanjutnya memilih form untuk diisi, dan selanjutnya menampilkan data donasi produk, lalu disimpan. Nextnya produk telah disimpan, lalu user bisa melihat data donasi yang tersimpan, melakukan verifikasi. Nextnya sudah mendapatkan notifikasi donasi sudah di-approve. Boleh scroll ke bawah. Nah, di sini apabila user ingin melakukan penjualan, langkah pertama membuka halaman penjualan, lalu menampilkan,
memilih form, lalu mengisi penjualan produk, menambahkan data produk, menyimpan, terus muncul data penjualan produk sudah disimpan. Next-nya, melihat data penjualan produk, melakukan verifikasi, data sudah disimpan, lalu mendapatkan notifikasi penjualan sudah di-upload. Ini ketika user ini melakukan atau melihat satu slot activity. Ini user mau ke halaman one activity, menampilkan halaman one activity, melihat daftar dan status one activity, lalu menampilkan detail one activity terkait. Oke, mungkin sekian dari diagram yang telah dibuat. Next-nya kita akan menampilkan tampilan UI UX untuk user website. Ini akan dibacakan oleh Raffi salah satu. Oke, thank you Denis. Oke, jadi mungkin bisa dilihat ya di sini kalau misalkan kami udah membuat mockup untuk sign up page gitu. Jadi kalau misalkan user mau mendaftar sebagai user untuk aplikasi WPL ini, sign up-nya langsung ke sini gitu. Mungkin bisa ke page lain. Nah, jadi mungkin ini adalah interaction ya. Kalau misalkan let's say udah dibuat gitu akunnya, akan muncul kayak modal kayak gini, pop-up kayak gini gitu. Nah, mungkin kalau misalkan login itu seperti ini ya. Jadi setelah mereka sign up, mereka akan bisa login dengan akun yang mereka buat tadi. Mungkin boleh geser ke kanan, kira. Nah, ini kalau misalkan mereka lupa password, seperti ini, geser ke kanan lagi, ke kanan. Nah, mereka nanti akan ngereset passwordnya gitu. Oke, boleh geser lagi ke page lain. Nanti ke bawah ya. Nah, ini sebenarnya komponen-komponen aja sih. Nah, ini adalah landing page. Jadi kalau misalkan user itu mau ke page kita, mau memakai aplikasi warga peduli lingkungan, hal pertama yang akan dilihat seperti ini gitu. Ini berupa landing page yang sudah dibuat. Landing page-nya sebenarnya sederhana, cuma ada home-nya, terus itu tentang komunitasnya sendiri, terus kayak service apa atau layanan apa yang disediakan, dan ini mungkin sudah berapa atau seberapa pekerjaan yang sudah dikerjakan selama ini sama WPL dan mungkin testimonial yang user berikan gitu. Mungkin yang terakhir ya footernya. Mungkin seperti itu sih. Ya, jadi untuk mockup sebenarnya itu aja mungkin yang mockup kedua ini landing page tapi dengan keadaan yang sebelahnya udah sign in yang sebelumnya belum sign in gitu yang kedua. Nah, ini mungkin kalau misalkan item list ya, profile item list. Jadi item-item yang sudah dipinjam atau dibeli dan lain-lain gitu. Historical transaction lah ya oleh user. Oke, mungkin itu sih mockup-mockup yang sudah kami buat. Oke, saya kembalikan lagi ke MC Mbak Rara. Thank you, thank you. Oke, setelah semua yang sudah kita presentasikan, sekian dari kelompok B membuat website warga peduli lingkungan. Sekian, terima kasih. Recording stop.